제발 제가 사정이 있어가지고 제발. 아이씨! 가! 빨리 가서 그래! 아! 알아, 임마. 저기 미국 노래잖아. 이 새끼! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film yang pernah viral dan wajib kalian tonton. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak yatim piatu bernama Jun yang sedang menggambar sebuah komik. Diketahui Jun baru 3 bulan tinggal di panti asuhan semenjak orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Di waktu yang sama, terlihat seorang pria bernama Riko yang tengah berbincang dengan pemilik panti asuhan. Ternyata Riko dan si pemilik panti asuhan sedang membahas tentang Jun yang sangat hebat dalam baku hantam ketimbang teman-teman sebayanya. Bahkan di hari kemarin, Jun yang masih SD sudah menghajar anak SMA yang sering kali membuli Jun. Kemudian Riko masuk ke dalam dan bertemu dengan Jun yang tadi sedang menggambar. Tanpa basa-basi, Riko mengajak Jun untuk ikut bersamanya karena Riko akan menjadikan Jun agen rahasia yang langsung dididik olehnya. Diberitahu Riko memiliki sebuah organisasi rahasia yang disebut The Seal dan organisasi tersebut diawasi langsung oleh pemerintah. Awalnya Jun menolak sebab cita-citanya adalah sebagai pembuat komik bukan sebagai agen. Namun setelah dibujuk beberapa kali, pada akhirnya Jun pun mau ikut bersama Riko. 남자는 말이야. Singkat cerita, saat Jun sudah dewasa, ia pun kini berubah menjadi agen rahasia mematikan yang paling diandalkan oleh organisasi The Seal. Suatu hari memperlihatkan Riko si pemimpin organisasi The Seal yang sedang melakukan rapat tertutup. Dalam rapat tersebut, mereka membahas seorang bos mafia yang menjadi buronan negara bernama Jason. Ini orangnya. Riko menjelaskan untuk bisa menangkap Jason si bos mafia, mereka harus lebih dulu menangkap adiknya yang keberadaannya sudah berhasil dilacak. Apabila sang adik sudah tertangkap, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan Jason. Terlihat di tengah rapat yang sangat penting, Jun malah asik menggambar komik karena dari kecil memang hobi Jun adalah menggambar. Kemudian Riko menugaskan Jun untuk menangkap adik Jason karena ia yakin Jun pasti bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan sangat mudah. 제이슨은 반드시 제거한다. 까지 확인된 것만 38건의 납치와 테러에 가담한 준의 단독 임무였다. Singkatnya, Jun mendatangi kediaman adik Jason hingga pada akhirnya ia berhasil melumpuhkan sang adik lalu dibawa ke markas. Setelah pulang dari misi, Jun pun menghabiskan waktu santainya dengan lanjut menggambar komik. Ketika sedang asik menggambar, Jun mendapat pesan dari Riko agar Jun segera datang ke ruangan interogasi. Setibanya di sana, Riko mengatakan kalau adik Jason si bos mafia yang kemarin ditangkap tak kunjung memberitahu tentang persembunyian Jason. Riko sudah beberapa kali menyiksa adik Jason, tapi sang adik tetap memilih bungkam. Di waktu yang sama, datanglah seorang bocil bernama Aska yang merupakan rekrutan terbaru dari organisasi The Seal. Aska rupanya sangat mengidolakan Jun karena Jun adalah yang terhebat di kesatuan agen rahasia sekarang. 선배님은 저의 우상이십니다. Beberapa saat setelah itu, salah satu anggota mengabarkan kalau adik Jason telah koit, tapi beruntung ia sempat memberitahu di mana keberadaan Jason. Pada akhirnya, Riko langsung memerintahkan Jun untuk menangkap Jason pada hari ini juga.
Dengan menggunakan helikopter, Jun pergi ke Laut Korea yang kala itu sedang terjadi badai besar. Sebelum menjalankan misinya, Jun memberikan gambar kepada pilot sebagai kenang-kenangan karena Jun berfirasat misinya kali ini akan gagal. Setelah berpamitan, Jun pun turun ke tengah badai menggunakan parasut. Akan tetapi, firasat Jun benar karena ternyata parasut Jun mengalami kerusakan hingga ia harus tenggelam di badai yang besar. Beberapa hari setelah itu, para agen rahasia akhirnya mengadakan pemakaman simbolis untuk Jun. Walaupun jasad Jun belum diketemukan, tapi mereka yakin Jun tidak akan mungkin selamat di kejadian badai tersebut. Terlihat Asuka yang sangat bersedih karena orang yang ia jadikan panutan kini sudah tewas, bahkan jasadnya tidak diketemukan. Adegan berpindah ke Laut Korea lalu memperlihatkan Jun yang ternyata masih hidup dengan keadaan sehat walafiat. Terungkap fakta kalau Jun sengaja merekayasa kejadian kemarin agar semua orang menganggapnya tewas. Padahal tujuan utama Jun adalah ingin berhenti menjadi agen rahasia dan meneruskan hidupnya sebagai penulis komik. 15 tahun kemudian, Jun sekarang memiliki hidup yang baru sebagai penulis komik, tapi walaupun begitu, ia tetap merahasiakan identitas masa lalunya. Diketahui, Jun juga sekarang sudah mempunyai istri bernama Mina serta satu anak perempuan cantik bernama Kayong. Pada suatu pagi, Jun merasa sedikit menyesal karena sudah meninggalkan organisasi The Seal demi bisa menjadi penulis komik. Hal itu ternyata disebabkan karena Jun sekarang menjadi orang yang sangat miskin dan kurang berguna. Selang beberapa saat, Jun dihubungi oleh manajer komik online yang mendesaknya untuk mengirim lagi lanjutan cerita komiknya. Bahkan si manajer langsung berencana akan memotong gaji Jun karena Jun begitu lelet. Jun menjawab kalau gajinya sudah sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk menghidupi seekor kucing. Namun si manajer tidak mau peduli dan ia meminta Jun mengirim lanjutan komiknya pada siang ini. 제가 12시까지 꼭 보내겠습니다. Setelah berteleponan dengan si manajer, Jun dihampiri oleh Mina istrinya yang tampak kesal karena Jun selalu lupa membayar tagihan air padahal uangnya sudah ia berikan. Jun pun segera meminta maaf kepada Mina karena uang yang Mina berikan sudah habis dipakai beli udud. Diberitahu kalau Mina ini merupakan tulang punggung keluarga dan ia bekerja sebagai guru seni lukis. 볼이다 앉아봐. 앉아봐 이거 풀어야 돼. 어우 놀랐네. Sebelum berangkat kerja, Mina memberikan lagi uang kepada Jun supaya Jun bisa segera membayar tagihan air yang ada di rumah. Mina juga meminta agar Jun menyiapkan sarapan untuk Kayong, putri mereka. 수고해. Kemudian Jun membangunkan Kayong lalu menyiapkan sarapan untuk Kayong. Di sini Jun meminta maaf kepada Kayong karena ia belum bisa membelikan piano yang selama ini Kayong inginkan. Beruntung Kayong mengerti dengan kondisi ekonomi keluarga dan ia tampak tidak mempermasalahkan hal itu. 아빠 돈 벌잖아 돈. Setelah Kayong berangkat ke sekolah, Jun segera mencari inspirasi sambil udud untuk mengerjakan lanjutan komiknya. Singkat cerita, Jun sudah menyelesaikan lanjutan komiknya lalu mengirimkannya ke publik melalui email si manajer. Ketika Jun sedang sarapan, ia tak sengaja melihat berita tentang banyak agen rahasia yang ditemukan tewas dengan mata yang sudah dicungkil oleh pelaku. Melihat berita seperti itu, Jun tampak prihatin karena belakangan ini memang kriminalitas terus saja meningkat. Adegan berpindah kepada Kayong yang baru saja pulang dari sekolah. Dengan menggunakan headphone volume keras, Kayong pun tidak fokus hingga ia hampir saja kecelakaan. Beruntung Kayong diselamatkan oleh Jun ayahnya yang kebetulan baru saja membeli sayur. 그때도 그랬잖아. 너 또? 소리 크게 하고 다니지 말랬잖아. Setelah itu mereka berdua mengobrol di taman membahas tentang komik Jun yang selalu mendapat rating rendah dan tidak laku di pasaran. Di sini Kayong menyarankan agar sang ayah membuat cerita komiknya berdasarkan pengalaman sang ayah sendiri.
Kayong yakin dengan begitu maka komiknya mungkin akan laku di pasaran dan banyak disukai orang. Kemudian Kayong pamit pergi untuk les piano bersama temannya, sementara Jun tengah memikirkan saran dari Kayong tadi. 솔직히. 오빠 나 갈게. Di waktu yang sama, Jun dihubungi oleh si manajer komik online yang langsung memarahi Jun. Ternyata komik lanjutan yang tadi dikirim oleh Jun sangat jelek serta banyak mendapat cacian dari para pembaca. Si manajer pun tanpa ragu memecat Jun serta Jun tidak akan mendapatkan bayaran apapun. Setelah itu, Jun terpaksa bekerja sebagai tukang proyek bangunan. Namun karena Jun belum terbiasa dengan pekerjaan tersebut, ia pun beberapa kali harus dimarahi oleh mandornya. Malam harinya, Jun terlihat minum banyak hingga tak terasa membuat dirinya abok. Lalu Jun memeriksa komputer dan melihat komen-komen negatif yang ditargetkan untuk komik buatannya. Jun seketika teringat saran dari Kayong yang pernah menyarankan untuk membuat cerita komik berdasarkan pengalaman pribadi. Pada akhirnya, Jun langsung membuat cerita tentang dirinya sewaktu kecil hingga menjadi agen khusus yang mematikan. Dalam ceritanya ini, Jun akan memfokuskan pada program rahasia organisasi The Seal dalam menciptakan pembunuh terbaik. 죽음마저 두려워하지 않는 Keesokan harinya, saat Jun terbangun, ia pun sudah disiapkan sarapan oleh Mina yang kebetulan sedang libur. Di sini Mina mengatakan kalau tadi subuh ia sudah membaca cerita komik buatan Jun lalu mengirim cerita tersebut kepada si manajer. Sontak Jun langsung terkejut karena secara tidak langsung ia sudah membeberkan rahasia negara tentang organisasi The Seal. Ketika Jun mengecek komputer, ternyata si manajer sudah mempublikasikan cerita komik tersebut. Kemudian Jun pergi menemui si manajer dan memintanya untuk menarik lagi cerita itu dari pasaran. Namun si manajer mengatakan kalau ceritanya sangat bagus dan kini sudah viral. Si manajer malah meminta Jun untuk membuat lagi lanjutan cerita itu secepat mungkin. Ketika Jun pulang ke rumah, ia melihat jendela kamar Kayong yang tersibrat air hujan hingga Jun segera menutup jendela tersebut. Akan tetapi di sini Jun tak sengaja melihat curhatan Kayong mengenai kehidupan keluarganya yang miskin. Kayong rupanya bercita-cita untuk menjadi pianis terkenal yang bisa membuat ayah dan ibunya bangga. Kayong juga berjanji jika nanti kelak dewasa, ia pasti akan merubah ekonomi keluarga dan membuat orang tuanya bahagia. Mengetahui hal tersebut, Jun pun seketika menangis karena ia merasa gagal menjadi ayah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. 1등해서 아빠 빚 갚아야 해. 나 어디 성공해서 집 사야 해. Kemudian Jun kembali ke ruangan kerjanya untuk melanjutkan cerita komik yang ia beri judul Agen Rahasia Jun. Ternyata sekarang Jun sudah tidak peduli dengan segala risiko yang akan ia hadapi nanti. Dalam cerita komiknya itu, Jun akan menceritakan tentang dirinya yang akan menangkap Jason, si bos mafia. Kita tahu Jason adalah bos mafia yang adiknya tewas saat diinterogasi. Singkat cerita, lanjutan komik milik Jun langsung membludak di pasaran dan semua orang sangat menyukainya. Oleh karena viralnya komik tersebut, Jun pun pada akhirnya mendapatkan royalti dan ia bisa membelikan piano bagus untuk Kayong. Adegan berpindah kepada Riko, si pemimpin organisasi The Seal. Kala itu Riko dan para petingginya sedang membahas komik yang sudah terang-terangan membocorkan rahasia negara. Mereka rupanya curiga kalau yang membuat komik tersebut adalah Jun, agen rahasia terbaik yang seharusnya sudah tewas 15 tahun yang lalu.
Kemudian salah satu petinggi Badan Intelijen Negara bernama Kiwaro langsung memerintahkan Riko untuk segera menangkap penulis komik itu sekarang juga. Terlebih keamanan negara sedang menjadi perhatian utama karena belakangan ini banyak terjadi pembunuhan kepada anggota mereka yang matanya dicungkil. 당신들 진짜 방편 몰라? 대체 어떤 놈이 그... Di sisi lain memperlihatkan satu agen rahasia yang sedang menyamar menjadi gembel. Ternyata orang tersebut adalah Asuka yang kini sudah lulus menjadi agen rahasia The Seal. Asuka sedang mengemban tugas untuk mengintai penjahat yang sering kali lewat ke sekolahan SMA. Namun tak lama ada dua siswa yang menggoda Asuka karena Asuka terlalu tampan untuk menjadi gembel. Selang beberapa saat, Asuka dihubungi oleh Riko yang memintanya untuk bersiap pergi ke perusahaan editor komik. Riko juga sempat memberitahu kalau Jun idola Asuka masih hidup yang membuat Asuka sangat terkejut. Lalu Asuka dijemput oleh mobil Riko dan mereka bergegas ke tempat perusahaan komik. Setibanya di sana, Asuka dan Riko langsung menjelaskan kalau kedatangan mereka ke sini untuk menangkap penulis komik yang tengah viral. Asuka menunjukkan foto Jun kepada si manajer sambil mengatakan kalau Jun adalah mantan agen rahasia. Sontak si manajer langsung tertawa karena tidak mungkin Jun yang culun adalah agen rahasia. Setelah tangannya dipelintir, pada akhirnya si manajer mau memberitahu di mana keberadaan Jun. Adegan berpindah kepada Jun yang sedang di lokasi proyek bangunan sambil terus dimarahi oleh mandornya. 알아 임마 저기 미국 노래잖아. 시작해. 5 menit setelah itu, Jun tiba-tiba melihat para agen berdatangan hingga ia segera berlari ke toilet kamar mandi. Di sini Jun yang sudah terkepung, ia pun sempat berpura-pura jika dirinya adalah seorang tukang bangunan biasa, tapi jelas mereka tidak mempercayainya. Jun pada akhirnya terpaksa menghajar para agen tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan para agen, ia pun bergegas pulang ke rumah dengan menggunakan taksi. Setibanya di rumah, Jun menghubungi Mina istrinya dan mengajak Mina kabur secepat mungkin. Jun menjelaskan kalau cerita di dalam komik adalah cerita sungguhan saat Jun menjadi agen rahasia. Mina yang mendengar hal itu tentu tidak percaya lalu segera menutup kembali teleponnya karena Mina sedang sibuk mengajar. Tak lama kemudian rumah Jun digerebek oleh para agen rahasia hingga terjadilah baku hantam. Di suatu kesempatan, Jun bertatap muka dengan Asuka yang kini sudah beranjak besar. Asuka mengatakan kalau ia tidak menyangka Jun masih hidup, tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba pada akhirnya Jun dibawa ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sisi lain, di kantor perusahaan komik, terlihat si manajer yang dihampiri oleh sekelompok mafia. Ternyata mafia itu dipimpin oleh Jason yang dulu adiknya tewas saat diinterogasi. Diketahui Jason datang ke sini untuk mencari Jun dengan tujuan balas dendam. Awalnya si manajer enggan memberitahu, namun Jason tanpa ragu langsung menghajar si manajer sampai membuatnya menyerah. 코스프레예요? 네가 봐도 그래. 이거 좀 Di waktu yang sama memperlihatkan Jun yang sedang diinterogasi mengenai kenapa Jun sampai membocorkan rahasia pemerintah melalui komiknya. Jun mengatakan kalau ia terpaksa melakukan hal itu karena masalah ekonomi. Selang beberapa saat, Riko datang dan langsung menghajar Jun. Riko merasa kecewa karena Jun sudah berpura-pura mati padahal masih hidup. Terlebih Jun sudah mempublikasikan rahasia The Seal cuman karena uang yang tidak seberapa. Satu jam kemudian saat Jun sedang dijaga oleh Asuka, tiba-tiba istri Jun menelepon hingga Asuka segera memberikan telepon tersebut kepada Jun. Ketika diangkat, ternyata itu adalah Jason si bos mafia yang meminta Jun untuk membawa Riko ke pelabuhan.
Apabila dalam 4 jam Jun tidak bisa membawa Riko, maka istri Jun akan ia habisi. Rupanya Jason begitu sangat dendam kepada Riko karena dialah pemimpin The Seal yang sudah membuat adiknya dulu tewas. Setelah itu Jun meminta Asuka untuk memanggil Riko dengan alasan ada hal penting yang harus ia bicarakan dengan Riko. Ketika Jun sudah berdua dengan Riko, ia pun seketika memojokkan Riko lalu berusaha kabur dari tempat tersebut sambil menyandra Riko. 죄송합니다. 머리에 구멍 뚫리는 거 보고 싶어. 너 진짜 이러면 돌이킬 수 없다. Rupanya Jun terpaksa melakukan hal ini demi bisa menyelamatkan istrinya yang diculik oleh Jason, si bos mafia. Setelah Jun berhasil kabur dengan membawa Riko, Kiwaro sebagai ketua tertinggi intelijen negara memerintahkan anak buahnya melacak mobil Jun. Tak lama mobil Jun pun mulai terpantau hingga anak buah Kiwaro langsung mengejar. Jun yang terus saja dikejar oleh anak buah Kiwaro, dengan terpaksa ia pun berhenti terlebih dahulu di sebuah terowongan untuk melawan mereka. Dengan sangat mudah Jun mampu membuat anak buah Kiwaro pada pingsan lalu melanjutkan lagi perjalanan. 날 납치하는 게 목적이었어? 아내가 납치됐어요. 이게 다 당신 때문이야. 이게 왜 나 때문이야? 대장은 원하는 걸로 봐선 대장한테 원한이 있는 신이 결혼을 못해서 와이프가 없으니까 지금 내 와이프를 납치한 거잖아. Namun tak lama setelah Jun pergi, datanglah tangan kanan Jason lalu tanpa ragu menghabisi para agen anak buah Kiwaro yang sedang pada pingsan. Diberitahu dialah juga yang selama ini sering menghabisi para agen rahasia dengan cara matanya dicungkil. Di sisi lain, tampak Jason yang sedang membaca komik untuk mengetahui bagaimana dulu adiknya dihabisi. Ternyata dari komik inilah juga Jason mengetahui kebrutalan organisasi The Seal yang dipimpin oleh Riko. Adegan berpindah kepada Kiwaro yang kini baru sampai ke terowongan tempat anak buahnya tadi dibantai. Kiwaro langsung beranggapan kalau orang yang melakukan ini semua adalah Jun. Bahkan Kiwaro juga yakin Junlah yang selama ini sering menghabisi agen rahasia dengan matanya dicungkil. Pada akhirnya Kiwaro memerintahkan para agen yang tersisa untuk menyandra putri Jun, yaitu Kayong. Ia yakin apabila Kayong disandra maka Jun pasti akan menyerahkan diri. 30 menit kemudian saat Jun akan sampai di tempat Mina istrinya disandra, tiba-tiba ia mendapatkan video call. Ternyata video call itu dari Kiwaro yang sekarang telah menculik Kayong, putri Jun. Kiwaro mengancam apabila Jun tidak menyerahkan diri sekarang maka Kiwaro tidak akan segan menghabisi Kayong. Sontak Jun pun dibuat bingung antara menyelamatkan Kayong atau istrinya terlebih dahulu. Ketika Jun sampai di lokasi istrinya, dengan cepat Jun pun kembali pergi untuk menyelamatkan Kayong duluan. Kemudian Jason menghubungi Jun lalu bertanya kenapa Jun memutar balik. Jun menjawab kalau sebelumnya Jason memberikan waktu 4 jam kepadanya dan sekarang baru 2 jam sehingga ia masih memiliki waktu 2 jam lagi sebelum terlambat. 그렇게 걱정이 되냐? 어떻게 걱정이 안 됩니까? Di balik itu terlihat pasukan Kiwaro yang membawa Kayong ke dalam hotel untuk menunggu Jun menjemput. Asuka yang ada di situ sempat protes kepada Kiwaro karena tak seharusnya mereka menculik Kayong. Namun Kiwaro tidak peduli karena inilah satu-satunya cara untuk membuat Jun mau menyerah. Beberapa menit kemudian Asuka diam-diam mengeluarkan Kayong lalu membawanya kabur. Di tengah perjalanan, Asuka menghubungi Jun menggunakan ponsel Kayong lalu memintanya bertemu di suatu tempat. 사내 새끼가 눈물까지는. 부산 우리 미나.
야 인마. Singkatnya, Jun bertemu dengan Kayong putrinya, tapi bersamaan dengan itu Asuka langsung menodong Jun. Asuka bertanya apakah Jun yang sudah menghabisi para agen dengan cara mata dicungkil, termasuk para agen yang tadi tewas di terowongan. Jun bersumpah kalau ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Hal itu diperkuat oleh Riko yang ternyata ia masih respek kepada Jun. Setelah mereka mengobrol panjang, pada akhirnya Riko dan Asuka bersedia membantu Jun untuk menyelamatkan istrinya yang kini masih diculik. Kemudian Jun dengan sengaja menghajar Asuka agar Asuka bisa bersandiwara di hadapan Kiwaro. Selang beberapa saat memperlihatkan Kiwaro yang tengah menginterogasi Asuka. Asuka menjelaskan kalau alasan ia membawa kabur Kayong agar dirinya bisa menangkap Jun. Tapi sayang Jun malah balik menghajarnya hingga Kayong dibawa pergi. Singkat cerita, Jun tiba di markas Jason si bos mafia dengan membawa Riko. Sementara Kayong juga ternyata ikut ke sana, tapi ia hanya diminta untuk tetap di dalam mobil. Kemudian Kayong menghubungi Asuka yang kini sedang bersama Kiwaro. Ternyata hal tersebut dilakukan agar Kiwaro percaya kalau yang selama ini menghabisi para agen adalah Jason, bukan ayahnya. Lalu sebelum menyerahkan Riko untuk ditukar dengan istrinya, Jun bertanya apakah kelompok Jason lah yang sudah menghabisi para agen rahasia. Jason dengan lantang menjawab ya. Bahkan ia akan terus menghabisi para agen rahasia dengan diambil matanya, termasuk para agen yang tewas di terowongan. Setelah itu, Jason mulai menyiksa Riko sebagai bentuk balas dendam atas kematian adiknya dulu. 괜찮아? 괜찮아? 야, 이거 지금 뭐 하는 거야? 아, 집에 가! Sementara untuk Kiwaro, ia pun akhirnya sadar kalau Jun tidak bersalah hingga ia segera mengerahkan pasukannya untuk membantu Jun. 뭐해 빨리 위치 추적해! Selang beberapa saat, ketika Jun dan Riko akan dihabisi oleh Jason, tiba-tiba pasukan Kiwaro datang. Terlihat Jun yang membrutal dengan menghabisi para anak buah Jason. Bukan hanya itu, Riko dan Asuka juga ikut bertarung habis-habisan. Di suatu kesempatan, Jun berhadapan dengan Jason dan terjadilah perduelan sengit. Hingga pada akhirnya Jun berhasil menghabisi Jason, seorang penjahat kelas kakap yang selama ini menjadi musuh negara. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Asuka yang diutus oleh pemerintah untuk mengajak Jun kembali menjadi agen. Namun di sini Jun menolak sebab ia akan terus menjadi penulis komik, terlebih untuk sekarang ia didukung penuh oleh keluarganya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.